kalimat efektif dalam media massa. Jadi, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau ide pendapat penulis secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca mampu memahaminya dengan baik. Nah, ada beberapa syarat dalam kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan, di mana subjek dan predikat harus jelas dan tepat. Di sini saya memiliki contoh. Ya, konsultasi saja. Beliau konsul ke sana. Irjen kan mengawasi internal kami untuk pencegahan daripada nangkap orang-orang kalau sudah kejadian. Lebih baik melakukan tindakan pencegahan. Itu juga dalam rangka reformasi birokrasi. Di sini kalimatnya kurang efektif karena subjek dan predikatnya tidak jelas. Sehingga saya akan mengubah kalimat ini menjadi lebih efektif, menjadi beliau ke sana hanya untuk konsultasi saja, karena Irjen memang pengawas internal kami untuk melakukan pencegahan dalam rangka reformasi birokrasi. Di sini kalimat terdengar lebih efektif dan lebih mudah dimengerti karena subjek dan predikatnya lebih jelas. Selanjutnya, dalam kesatuan gagasan tidak boleh ada gagasan yang menumpuk. Contoh yang saya temukan dalam media sosial yaitu melihat perkembangan pendudukan RW 06 Kampung Sidodadi yang semakin padat walau tidak didukung dengan perekonomian yang cukup, dan tanpa kita sadari bahwa peningkatan tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Di sini kalimatnya kurang efektif karena memiliki beberapa gagasan, dan kalimat efektif hanya memiliki satu gagasan. Saya akan mengubah kalimat ini menjadi lebih efektif, menjadi perkembangan penduduk RW 06 Kampung Sidodadi semakin padat, tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup dan sarana prasarana yang memadai. Kalimat tersebut terasa lebih efektif sehingga mudah dipahami. Selanjutnya ada kepaduan. Pengertian kepaduan dalam kalimat efektif adalah pernyataan yang padu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Adapun ciri-ciri kalimat padu: 1. Tidak menggunakan kalimat yang bertele-tele. 2. Menggunakan pola aspek plus agen plus verba. 3. Tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transitif, dan objek penderita. Contoh kalimatnya seperti ini. Ada yang diamankan sama bea cukai. Itu informasi sementara yang kami terima di lapangan. Bea cukai menangani. Nah, yang bea cukai menangani seharusnya tidak perlu ditambahkan, karena dari kalimat ada yang diamankan sama bea cukai sudah menjelaskan bahwa bea cukai menangani hal tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelogisan bahasa yang salah. Di sini ada pengumuman yang bertuliskan di garis bawahi tadi, kepada Ibu Teti Raharjo, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh kelogisan yang salah, karena bagaimana cara kita untuk mempersilahkan tempat dan waktu. Yang benar itu, kepada Ibu Teti Raharjo, kami persilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kehematan dan ekonomisasi kata. Ekonomisasi kata adalah penghematan dalam penggunaan unsur-unsur kebahasaan, atau yang bisa juga kita sebut sebagai penggunaan kata yang efektif. Ekonomisasi kata ini bertujuan agar pengirim pesan bisa menyampaikan dan mengungkapkan perasaannya, pemikiran, informasi, dan gagasan kepada penerima, bisa sebagai pembaca atau pendengar, dan yang lainnya dengan penggunaan kata yang efektif, yang mudah dicerna, mudah dimengerti, dan tidak multitafsir atau yang tidak bermakna jamak. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kecermatan adalah kata yang dipilih dapat menimbulkan makna kalimat yang tidak rancu. Kecermatan pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, penulis dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran, serta kata-kata yang berlebihan atau yang berbunga-bunga. Kecermatan juga berkaitan dengan kaidah tata bahasa, yaitu morfologi dan sintaksis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu kalimat kesejajaran. Kalimat kesejajaran adalah kalimat efektif yang harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat menjemuk. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif. Junot menolong anak itu dengan dipapanya ke pinggir jalan.
Sedangkan kalimat yang betul adalah kalimat yang seperti Junot menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Selamat siang, saya Darin dari kelompok Nasution akan menjelaskan tentang kesesuaian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa agar keteraturan dan keseragaman di dalam penulisan dapat tercapai. Analisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia biasanya meliputi yang pertama itu adalah pemakaian huruf, yang kedua itu ada penulisan huruf kapital dan huruf miring, yang ketiga itu ada penulisan kata, dan yang keempat adalah pemakaian tanda baca. Fungsi ejaan bahasa Indonesia ini ada 3 macam, 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa agar bahasa yang digunakan semakin baku, dan yang kedua itu adalah sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah agar menjadi lebih baku. Dan yang terakhir adalah sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia agar tidak menghilangkan makna tulisan aslinya. Dan hanya itulah pembahasan saya mengenai kesesuaian penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Saya Darlene beserta teman-teman dari kelompok Nasution mengucapkan terima kasih.